Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 12 IPS. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan Bapak sampaikan adalah pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Pembahasan dalam materi ini utamanya kita terfokus kepada peran PBB dalam memperjuangkan kedaulatan RI. Nah, peran PBB ini di sini ada 3 pokok bahasan utama, yaitu Komisi 3 Negara, UNCI, dan juga UNTEA. PBB sejak didirikan pada tahun 1945, negara-negara anggota PBB berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian, keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak dan hak asasi manusia. Peran PBB saat memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Ada 3 peran PBB melalui Komisi 3 Negara, peran PBB melalui UNCI, dan peran PBB melalui UNTEA. Yang pertama adalah peran PBB melalui Komisi 3 Negara. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa Baik, Committee of Good Office, yang dikenal sebagai Komisi 3 Negara atau disingkat dengan KTN. KTN terbentuk sebagai akibat dari agresi militer Belanda ke-1. KTN berhasil mengantarkan pihak Indonesia ke meja perundingan Renville. KTN memiliki anggota diantaranya: yang pertama, negara Australia dipilih Indonesia dan diwakili oleh Richard Kirby. Kemudian, negara Belgia dipilih oleh Belanda dan diwakili oleh Paul van Zeeland. Sedangkan yang terakhir adalah negara Amerika Serikat dipilih oleh Australia dan Belgia sebagai pihak netral. Amerika sendiri diwakili oleh Frank Graham. Yang selanjutnya adalah UNCI. UNCI sendiri itu adalah singkatan United Nations Commission for Indonesia. Pendirian UNCI tidak terlepas dari organisasi KTN, Komisi 3 Negara. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang untuk membahas agresi militer Belanda kedua. Hasilnya, pada tanggal 28 Januari 1949, PBB mengeluarkan poin-poin resolusi untuk mendamaikan Indonesia dan Belanda. Di antaranya, penghentian operasi militer, pembebasan tak bersyarat semua tahanan politik Indonesia yang ditahan Belanda, memberi kesempatan kepada Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta, memberi kesempatan kepada Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta, mempercepat pembahasan perundingan Renville, dan yang terakhir mengganti KTN dengan UNCI. Tugas daripada UNCI ada 4. Yang pertama, membantu melancarkan jalannya perundingan. Yang kedua, mengurus pengembalian kekuasaan Indonesia. Yang ketiga, mengamati jejak pendapat. Yang keempat, mengajukan usulan dan saran-saran yang dapat membantu tercapainya kesepakatan dua negara. Kemudian, berikut adalah pernyataan Indonesia dan Belanda dalam UNCI. Yang pertama adalah pernyataan delegasi Indonesia. Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta, yaitu ke ibu kota Indonesia pada saat itu. Kesediaan mengadakan penghentian tembak-menembak. Kesediaan mengikuti KMB. Bersedia bekerja sama memulihkan perdamaian dan ketertiban. Sedangkan pernyataan dari delegasi Belanda, yaitu yang pertama, menghentikan
gerakan militer dan membebaskan tahanan politik, menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, dan yang terakhir berusaha menyelenggarakan konferensi meja bundar alias KMB. Yang selanjutnya, peran PBB bagi Indonesia adalah dibentuknya UNTEA. UNTEA sendiri adalah otoritas eksekutif sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam bahasa Inggrisnya yaitu United Nations Temporary Executive Authority, yang disingkat menjadi UNTEA. Adalah sebuah badan pelaksana sementara PBB yang berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA dikepalai oleh seorang yang diangkatkan oleh Sekjen PBB dengan persetujuan Selang Indonesia dan Belanda, dan bertugas menjalankan pemerintahan Irian Barat yang sekarang kita kenal sebagai Papua. Dalam waktu 1 tahun, UNTEA diwujudkan karena terjadinya konflik Selang Indonesia dan Belanda dalam permasalahan status Irian Barat, sehingga badan ini adalah pengawas Irian Barat sudah persetujuan New York. Jadi intinya pembentukan UNTEA ini dilakukan karena selepas Indonesia melakukan konferensi meja bundar, ternyata wilayah Papua Barat yang dulu yang namanya Irian itu oleh Belanda belum kembali diserahkan kepada Indonesia. Nah, makanya PBB membentuk UNTEA sebagai lembaga sementara pemerintahan di Papua. Dalam hal ini dulu namanya adalah Irian. Tugas-tugas pokok UNTEA yang pertama adalah menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda. Yang kedua, menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama sebuah saat tertentu. Yang ketiga, menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat untuk pihak Republik Indonesia. Nah, di sebelah kiri ini adalah peta daripada Irian Jaya, ya, ataupun dulu namanya adalah Irian Barat. Nah, Irian Jaya ini sekarang kita kenal sebagai Provinsi Papua Barat dan juga Provinsi Papua. Nah, demikian adalah materi untuk hari ini. Ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu dan tetap semangat dalam kegiatan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.